Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk mengisi hari Minggu pagi ini dengan rekan-rekan semuanya untuk kita sharing bersama, karena di sini ternyata bukan hanya dari Batu Malang aja, tapi juga banyak dari yang dari Jakarta yang sudah puluhan tahun bergabung. Jadi di sini nanti mungkin ada pasien-pasien lain yang masih baru mendapatkan terapi dialisis dan masih bertanya-tanya tentang bagaimana dan apa itu CKD, bisa sharing bersama. Nah, materi yang kita pilih kali ini adalah tentang anemia, yaitu di mana anemia ini sering sekali terjadi pada pasien-pasien dengan CKD. Nah, gimana sih agar anemia ini bisa kita cegah, agar kita tuh nggak perlu, pasien-pasien CKD tidak perlu transfusi berulang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini apa itu fungsi ginjal. Untuk rekan-rekan IKCC yang lain pasti udah hafal ini kayaknya ya, apa aja fungsi ginjal itu. Jadi fungsi ginjal kita itu untuk menyaring zat-zat buangan dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan, maupun zat beracun. Nah, ginjal itu bisa menyaring 200 liter darah setiap hari. Kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan yang sudah keluar dari parenkim ginjal di sini ya, melalui glomerulusnya, dia ada terletak di sini, kemudian keluar urin. Nah, di tubulus sebelum untuk keluar benar-benar keluar ke saluran kencing, maka akan dilakukan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Antara lain asam amino, gula, natrium, kalium, dan juga nutrisi yang lainnya. Nah, fungsi lain dari ginjal itu juga ternyata menghasilkan hormon-hormon yang terutama adalah eritropoietin atau kita singkat dengan EPO. Ini adalah hormon kalau pasien-pasien rekan-rekan CKD ini mendapatkan suntikan EPO. Nah, hormon itulah yang sedang kita masukkan pada saat kita melakukan suntikan EPO. Apa fungsinya? Hormon ini digunakan untuk merangsang sum-sum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Nah, karena pasien-pasien gagal ginjal itu CKD itu ginjalnya sudah tidak berfungsi, sehingga eritropoietin ini menjadi tidak bisa terbentuk atau dalam kandungan yang rendah, sehingga perlu kita berikan tambahan dari luar ya. Kemudian hormon yang lain yaitu renin berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Nah, ini yang menjelaskan kenapa pasien-pasien CKD itu ujung-ujungnya tensinya itu susah sekali terkontrol ya. Mungkin di antara rekan-rekan yang di Karsa itu ada beberapa itu pasien-pasien yang tensinya susah sekali ya, bandel sekali untuk kita turunkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hormon kalsitriol. Hormon kalsitriol ini adalah bentuk aktif vitamin D untuk membantu menjaga kesehatan tulang. Jadi pada pasien-pasien gangguan ginjal, kalsitriol ini tidak punya, sehingga sebaiknya mendapatkan tambahan kalsitriol. Akibatnya apa? Pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu biasanya kalau yang sudah mulai 2 tahun, 3 tahun, mulai ada gangguan tulang ya. Jadi biasanya udah nyeri-nyeri ya, nyeri punggung atau nyeri-nyeri di tulang yang lainnya. Nah, kalau CKD sendiri itu sebenarnya ada apa saja sih efeknya kalau pada orang dengan gagal ginjal? Nah, di sini ternyata ada garam dan air yang tidak bisa disekresi, tidak bisa diekskresi, tidak bisa dikeluarkan dari tubuh, sehingga menyebabkan badan bengkak atau overload atau edem, dan juga terjadi hipertensi. Efek bengkak ini bisa terjadi di mana saja, di paru-paru, di kaki, di mata, di seluruh tubuh. Kalau di paru-paru kita menjadi sesak nafas ya, yang harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Kemudian apalagi ada kalium. Nah, kalium ini sering juga menjadi masalah pada pasien-pasien dengan CKD, karena kalium pada pasien-pasien dengan CKD itu cenderung tinggi.
tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Yang terjadi apa? Kalium itu bisa langsung segera mengakibatkan kelainan jantung sehingga terjadi gangguan jantung, gagal jantung, henti jantung seperti itu ya. Kemudian eritropoietin. Nah, eritropoietin ini tadi yang secara primer itu berarti langsung menyebabkan anemia pada pasien-pasien dengan gagal ginjal. Nah, kemudian yang lainnya tadi adalah vitamin D, tadi kekurangan kalsitriol menyebabkan gangguan tulang, dan kemudian secara umum pasien-pasien CKD akan memiliki pH tubuh yang asam, sehingga ini juga bisa menyebabkan sesak, gangguan lambung, dan sebagainya ya. Kemudian fosfat, nah ini yang sudah banyak terjadi juga komplikasinya, yaitu kalau sudah terjadi fosfat yang tinggi, maka akan muncul gejala-gejala seperti gatal, gangguan tulang. Dalam kondisi yang parah itu bisa menurunkan kesadaran. Dan ureum ini adalah protein-protein yang tidak bisa dibuang lewat ginjal. Dan ini yang paling sering pada awal-awal, mungkin masing-masing rekan-rekan di sini punya pengalaman pada awal-awal sakit ginjal, maka ureum ini yang paling dominan, yang bikin kesadarannya turun, yang bikin sesak berat, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau anemia pada penyakit ginjal kronik, itu penyebabnya ternyata bukan hanya EPO, tetapi multifaktorial. Memang yang primer, yaitu yang secara langsung menyebabkan itu adalah defisiensi hormon eritropoietin. Sementara penyebab yang lain itu bisa karena defisiensi besi, asam folat, vitamin B12. Asam folat dan B12 ini dia akan ikut pada saat dialisis. Dan orang-orang pasien dengan CKD biasanya dengan yang belum stabil, gangguan mual, muntah, sehingga asupan gizi kita itu kurang, sehingga akan menyebabkan anemia itu lebih cepat terjadi. Ya, ini di sini ya ada malnutrisi yang sudah mual-mual, kemudian menjadi penurunan berat badan, kurus, yang kurang gizi itu lebih cepat terjadi anemia. Kemudian infeksi, inflamasi itu peradangan. Ada penyakit-penyakit seperti diabetes, itu juga bisa menyebabkan inflamasi dalam tubuh meningkat ya. Proses dialisis sendiri itu juga bisa menyebabkan anemia. Karena pada kadang-kadang ada yang dapat diskon itu ya, clotting di tengah jalan sehingga ada darah yang secara langsung terbuang. Kemudian obat-obatan seperti heparin yang dipakai juga dalam proses dialisis itu ternyata juga bisa menyebabkan anemia. Kemudian toksik uremik, jadi ini kalau yang masih awal-awal, yang masih pasiennya itu masih yang sesak, ya, yang uremiknya masih sangat tinggi, ini juga akan menekan kerja sumsum tulang sehingga kejadian anemianya itu semakin berat. Nah, selain itu, pada pasien-pasien dengan anemia ini akan menyebabkan pembesaran jantung kiri, di mana ini akan memperburuk kondisi gagal ginjalnya. Nah, kondisi yang kelainan jantung ini ternyata pada pasien-pasien gagal ginjal yang stadium 3-4 itu sudah mengalami pembesaran jantung. Nah, ini adalah kriterianya. Bagaimana sih anemia pada penyakit ginjal kronik? Dikatakan kalau HB itu kurang dari 13 pada laki-laki dan HB kurang dari 12 pada wanita. Ini yang untuk dewasa ya. Nah, berapa HB Bapak dan Ibu sekalian? Termasuk anemia atau bukan? Kenapa anemia itu harus dikoreksi? Kenapa? Karena anemia itu meningkatkan angka kesakitan dan bahkan kematian karena penyakit kardiovaskuler. Orang yang anemia itu, maka mereka yang punya gagal jantung akan lebih berat gagal jantungnya. Mereka yang tidak punya gagal jantung akan memunculkan tanda-tanda gagal jantung seperti sesak, ngongsrong, ya, denyut jantungnya menjadi lebih cepat dan sebagainya. Dan secara umum akan menurunkan kualitas hidup, menurunkan kerja organ tubuh lain. Karena pada saat anemia terjadi,
maka seluruh tubuh kita itu mengalami gangguan oksigenasi karena HB darah kita itu yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Pada saat anemia terjadi, maka hampir seluruh tubuh itu akan mengalami kekurangan oksigen. Kondisi organ tubuh yang diutamakan itu adalah di otak. Kalau otak itu di pol besar-besaran di sana ya. Tetapi secara umum juga akan menyebabkan iskemia atau kekurangan oksigen pada organ-organ yang lain, terutama ginjal. Padahal dalam kondisi seperti ini, maka fungsi ginjal akan jauh lebih memburuk. Dan kemudian adanya anemia juga akan meningkatkan resiko infeksi dan tadi ini ya mempercepat kerusakan fungsi ginjal sisa. Jadi meskipun sudah dialisis itu belum 100% ginjal itu rusak. Masih ada sekian persen ginjal itu yang masih bagus. Nah, selain kita itu mengganti pengobatan ginjal kita dengan dialisis, nah kita wajib melakukan reservasi atau wajib melakukan menjaga agar sisa ginjal kita yang masih sehat itu tetap sehat. Nah, ini ya akibat dari anemia. Kalau kita lihat di sini, maka kondisi primer seseorang dengan CKD atau gagal ginjal itu secara langsung menyebabkan anemia oleh karena hormon EPO yang rendah. Nah, anemia seperti tadi yang saya jelaskan akan menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Sementara gangguan jantung dan pembuluh darah yang memberat itu justru akan memperberat kondisi CKD-nya. Jadi ini seperti kok di sini segitiga bukan lingkaran ya, segitiga yang tidak ada ujungnya. Oleh karena itu kita harus stop anemia. Karena CKD sudah tidak bisa kita terkontrol, jantung dan pembuluh darah juga lebih susah untuk dikontrol, maka kita harus bisa mengontrol anemia untuk menghentikan lingkaran ini. Nah, tujuan tata laksana anemia itu satu, menurunkan kebutuhan transfusi darah, menghilangkan gejala yang ditimbulkan dari anemia, yang ketiga mencegah komplikasi kardiovaskuler, kemudian menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat anemia, dan yang paling penting adalah meningkatkan kualitas hidup. Mungkin nanti bisa sharing yang sudah pernah mengalami anemia, apa yang dirasakan ya. Kemudian terapi eritropoietin sendiri itu merupakan eritropoietin sintetik diproduksi secara genetik dengan teknologi DNA. Ya, eritropoietin sintetik dan alamiah mempunyai struktur mekanisme kerja dan efek biologis yang sama. Dia mampu meningkatkan HB dalam kurun waktu pengobatan 2 sampai dengan 6 minggu. Mungkin yang perlu ditanyakan, beberapa eritropoietin itu ada yang menggunakan pengikat mungkin babi. Jadi yang mungkin yang Muslim bisa menggunakan atau memilih yang non-babi. Nah, ini kalau dari penelitian, ternyata terapi eritropoietin atau EPO itu bisa menurunkan perburukan fungsi ginjal. Jadi kalau merah ini nggak diapa-apain, dia tajam sekali dalam waktu 3-5 bulan semakin jelek fungsinya. Sementara yang hijau ini yang punya sakit ginjal tetapi dia tidak anemia. Sementara yang ini adalah yang kuning, mereka punya sakit ginjal dan anemia dan diterapi. Ternyata dia lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ya, bagaimana dokter itu melakukan terapi. Maka yang pertama dilihat memang harus status besi. Kalau status besinya di sini normal, jadi kriteria ini adalah menunjukkan status besinya normal, maka langsung diberikan EPO. Tetapi kalau status besinya ini ternyata masih kekurangan zat besi, maka harus diberikan obat tambahan zat besi, yaitu anemia yang defisiensi besinya itu absolut ya. Nah, nanti kemudian akan dilakukan terapi dan monitoring untuk mendapatkan kadar HB yang targetnya adalah 11 ya. 10 sampai 12. Rata-rata kita mencapai targetnya adalah 11. Nah, ini kebutuhan dosis EPO-nya. Jadi kalau kita rata-rata
orang Indonesia 50 sampai 60 kg atau kita buat 55 kg, maka dosis waktu terjadi anemia belum mencapai target, HP-nya masih di bawah 10. Maka ini sebenarnya membutuhkan 2 siringa EPO 3000 unit dalam 1 minggunya. Oleh karena kalau di center kita di Karsa Husada, oleh karena keterbatasan BPJS, kalau mungkin di center lain bahkan tidak diberikan EPO, tapi kalau di kita masih kita berikan EPO, tetapi jadinya dibatasi hanya 1 kali dalam 1 minggu, yang sediaan 3.000 ataupun yang 2.000. Kemudian dosis pemeliharaannya di sini adalah 1 siringa EPO yang 3.000 untuk per minggu. Jadi yang masih dalam koreksi sebenarnya harus mencapai dosis ini ya, 2 kali 3.000. Nah, ini kalau kita sudah memberikan terapi, maka kita harus melihat dalam waktu 2 minggu sudah tercapai belum, setidaknya mencapai peningkatan sel darah merah itu menjadi HB kita itu 0,5 gram per desiliter. Kalau di center kita tidak bisa memeriksa dalam waktu 2 minggu, tapi kita lakukan pemeriksaan setiap 4 minggu sekali. Jadi kalau 4 minggu harapannya dari HB 7, bulan depan harusnya bisa menjadi HB-nya 8. Gitu ya. Nah, ini dosis rata-rata untuk mempertahankan hematokrit tidak kurang dari 30 adalah 75 unit per kilogram berat badan 3 kali seminggu. Nah, ini rata-ratanya ya lebih banyak lagi, 3 kali seminggu. Nah, faktor resiko lain yang harus kita koreksi sebelum terapi EPO adalah tadi ya, defisiensi besi. Ini wajib, kalau ada defisiensi besi tidak boleh diberikan EPO. Kemudian kita harus melihat status vitamin B12 dan asam folatnya. Kemudian hipotiroidisme ini juga akan menyebabkan kejadian anemia yang lebih berat dan beberapa obat-obatan yang lain ya. Kemudian yang bisa yang tadi yang mudah dikoreksi ya. Jadi kalau ada ini ya kita stop aja gitu ya. Kemudian kalau yang lebih susah dikoreksi itu seperti infeksi. Pada pasien-pasien infeksi misalnya TBC atau kemarin yang banyak ini COVID ya. Teman-teman di HD juga banyak sekali yang menderita COVID kemarin, itu akan gampang sekali muncul anemianya atau anemia menjadi berat. Kemudian proses-proses inflamasi ya, sama seperti penyakit-penyakit diabetes itu juga akan menyebabkan proses inflamasi meningkat. Kemudian terjadinya hemolisis, perdarahan, hiperparatiroidisme, ya, dan keganasan dan juga kurang gizi. Nah, ini harus segera kita lakukan upaya sebisa mungkin koreksi. Nah, ini adalah yang susah dan tidak mungkin dikoreksi, yaitu kondisi-kondisi seperti kelainan darah merah, HB atau hemoglobinopati, kemudian kelainan sumsum tulang belakang. Nah, kontraindikasi terapi EPO jika terdapat riwayat reaksi alergi, hipertensi yang tidak terkontrol, adanya kanker atau keganasan terkait sumsum tulang, defisiensi tadi ya, ada besi, asam folat, B12, kehilangan banyak darah dan belum dikoreksi, resistensi auto antibodi terhadap eritropoietin, jadi dia alergi terhadap EPO, riwayat menderita full red cell aplasia terkait penggunaan epoetin. Nah, ada juga yang hiporesponsif terhadap EPO. Nah, siapa saja yang disebut hiporesponsif? Yaitu jika dosis ESA untuk mempertahankan, ini EPO ya, EPO untuk mempertahankan kadar HB sangat tinggi. Jadi dengan tadi itu dosis yang sudah kita hitung ternyata masih tetap rendah. Kemudian kadar HB sangat cepat turun meskipun EPO sudah kita berikan sesuai yang dianjurkan. HB tidak dapat mencapai 11 meskipun sudah diberikan EPO lebih dari 500 IU per kilogram berat badan per minggu. Nah, pasien yang cenderung hiporesponsif ini jika terjadi anemia defisiensi besi belum dikoreksi. Sering dirawat di rumah sakit terutama karena kasus infeksi.
pemasangan kateter, hipoalbuminemia, dalam kondisi infeksi inflamasi sistemik berat, ada koreksi primer lain yang mendasari. Nah, jadi kalau kesimpulannya adalah eritropoietin merupakan penyebab primer terjadinya anemia. Anemia yang tidak ditangani menimbulkan berbagai komplikasi. Terapi eritropoietin merupakan bagian dari tata laksana anemia. Terapi EPO diberikan melalui fase koreksi dan fase pemeliharaan. Dan pastikan faktor lain juga ditangani seperti terapi EPO agar dapat memberikan hasil optimal. Nah, ini sedikit tentang terapi zat besi. Ya, harus bisa diberikan dalam bentuk injeksi peron atau dalam bentuk tablet. Nah, pada saat memang zat besi ini masih kurang sekali, maka EPO harus kita hentikan. Nah, tadi ya faktor-faktor penyebab anemianya tadi bukan hanya EPO, ternyata banyak sekali yang harus kita koreksi. Nah, sehingga pencegahan anemia pada CKD jika bisa disimpulkan adalah memang pemberian EPO dengan dosis yang memadai itu sebenarnya adalah wajib. Pemberian vitamin asam folat dan vitamin B12 itu juga harus kita berikan. Kemudian diet tinggi zat besi, pemenuhan nutrisi secara umum yang cukup, jadi dia tidak boleh mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Dan segera atasi infeksi, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, dan obati penyakit-penyakit lain yang menjadi resiko perburukan dari fungsi ginjal. Yang tadi seperti dijelaskan ya. Ya, demikian. Terima kasih kepada panitia. Saya kembalikan ke moderator. Saya stop share dulu. Lanjut sekarang ke sesi yang ditunggu-tunggu pastinya oleh teman-teman semua, yaitu sesi tanya jawab ya. Oke, untuk kesempatan ini saya akan memberikan 5 orang, boleh raise hand dulu ya, untuk bisa bertanya jawab langsung dengan Dokter Diah ya. Oke, kita akan mulai saja sesi ini. Oke. Yang bisa bertanya jawab. Sudah ada Pak Hartono yang raise hand. Ada 5 orang. Oke. Kemudian ada Pak Ahmad, ada Mbak Ari. Oh, ada Mbak Ari juga bersama kita. 1, 2, 3. Oke. Ada 3 orang. Oke. Kita mulai saja untuk sesi tanya jawab ini. Oke, untuk kasih kesempatan yang pertama kepada Pak Hartono. Nanti bisa semua penanya harap menjelaskan namanya siapa, pasien hadir dari rumah sakit mana, dan sudah berapa lama ya. Oke, silakan untuk pertama, silakan kepada Pak Hartono. Nanti langsung dijawab ya Dokter Dia. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semua. Saya Hartono, pasien HD dari Rumah Sakit Hermina Jogja. Sudah HD 3 tahun 9 bulan. Nah, permasalahan yang muncul terkait HB saya itu selalu di bawah 10, Dok. Dulu pernah 10, tapi sekarang 8,5, 9, 92, 9,5, pernah 98. Nah, ketika dicek kemarin bulan apa ceknya ini? Bulan kemarin, Dok, itu dicek SI-nya itu 49. Yang normalnya kan 59. Kemudian TIBC-nya 267, UIBC 218 dan saturasi 18. Nah, yang saya tanyakan dari SI 49 ini untuk penambahan yang itu berapa suntikan, Dok? Berapa kali? Berapa ampul? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemberian EPO, kebetulan saya pakainya Hemapo, agak sakit. Pakai Hemapo, itu berapa kali per minggunya? Untuk kondisi saya yang HB kemarin itu 9,5 bulan April ini. Apakah cukup seminggu sekali? Kalau dari rumah sakit itu sebulan 2 kali, Dok. Apakah cukup itu atau perlu menambah yang EPO-nya tadi? Kemudian yang ketiga, apakah minum teh itu dapat mempengaruhi SI? Dapat menurunkan SI itu?
Mungkin itu dulu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi. Waalaikumsalam. Oke, Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Hartono. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja dengan Dokter Dia. Monggo dok. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Hartono, jadi kalau kita lihat tadi, kita harus memastikan dulu sebelum kita memberikan EPO, bagaimana kadar zat besi kita. Kalau dilihat tadi, SI-nya 49, TIBC-nya 267 ya. Jadi kalau seperti itu kita bisa hitung dulu serum transferinnya. Kalau saya hitung kurang lebihnya tadi sudah 51. Kalau sudah 51%, maka sebenarnya kebutuhan lihat serum ferritin ya. Lihat serum ferritin jika lebih dari 500 ya, sebenarnya Bapak nggak mengalami kekurangan zat besi. Jadi sebenarnya EPO-nya sudah bisa dilakukan dengan dosis optimal. Nah, untuk menjaga maintenance zat besinya perlu diberikan tablet penambah zat besi. Nggak perlu yang injeksi yang harus dihitung, itu nggak perlu. Jadi cukup tablet zat besi yang maintenance aja ya. 1 kali 300 atau 2 kali 300 itu udah cukup. Terus kemudian kalau untuk EPO-nya tadi kalau mau melihat ya dari rumus yang tadi. Jadi kalau berat badannya berapa Pak? Berat badannya? Pak Hartono, berapa berat badannya? Halo Masih Pak di Hartono. Ya, sehat. Berat badan 58,5 dok. Oh ya, berarti kalau segitu kan masih cukup dengan dosis 2 kali 3.000. Apakah Minggu ya pemberian dok? itu Seminggu ya 2 kali ya? seminggu. Ya, Seminggu. Iya. Oke. Jadi dosis optimalnya itu. Tetapi selain itu kita harus melihat. Kalau sekilas sih dari sini sepertinya nutrisinya udah cukup ya Pak. Saya nggak melihat Yeah. itu kayaknya masa otot itu ya. Jadi kalau yang lainnya harus dilihat, yang bisa gampang dikoreksi tadi kan ada nutrisi, kemudian tadi vitamin-vitamin yang lain. Karena seperti asam folat, vitamin B itu bisa segera hilang pada saat dialisis. Jadi sebagian itu bisa hilang. Jadi tetap berikan vitamin-vitamin yang tadi, makan yang cukup seimbang, dan EPO-nya setidaknya harus mencapai dosis optimal. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau tadi apa si tablet tambah zat besi tadi apa dok? Tabletnya sulfasferosus, sediaannya macam-macam. Itu bisa hanya cukup sehari 200 atau yang 300 mg cukup karena sifatnya hanya maintenance. Oke, baik. Terima kasih dok. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga dok, minum teh apa mempengaruhi SI dok? Oh, enggak. Setahu saya tidak ya. Setahu saya diet teh itu tidak mempengaruhi karena serum iron itu yang mempengaruhi adalah nutrisi yang mengandung iron. Jadi yang mengandung iron daging merah, bayam. Kalau pasien CKD kan nutrisi yang dari tumbuh-tumbuhan kan harus dibatasi karena adanya peningkatan kalium. Jadi mungkin yang bisa ditambah ya lauknya aja yang ditambah gitu ya. Atau daripada susah-susah ya tadi itu sulfasferosusnya bisa diberikan dengan dosis maintenance. Maaf, mecobalamin itu disuntikkan tiap HD, enggak apa-apa dok? Enggak apa-apa, mecobalamin itu dia adalah lanjutan dari metabolisme dari B12. Jadi pada saat HD, vitamin B12 itu hilang. Nah, sebagian ya, nggak semuanya, sebagian ya. Nah, pada saat kita gantikan dengan cyanocobalamin, mecobalamin, itu akan mengganti. Justru itu bagus. Oh, enggak apa-apa ya tiap hari disuntik ya? Enggak apa-apa. Terima kasih dok. Oke, Pak Hartono, terima kasih. Oke, kita akan langsung melanjut ke penanya yang kedua. Tadi sudah ada Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Terima kasih Bude. Kenalkan saya Ari Krisnawati, gagal ginjal sudah 26 tahun dengan 9 tahun transplant dan 17 tahun ini HD. Nah, saya HD di Rumah Sakit Sarjito Jogja. Pertanyaan saya mengenai TIBC itu sebenarnya apa dan kalau rendah mengindikasikan apa, terus bagaimana untuk bisa menaikkan TIBC. TIBC saya selalu di bawah normal meskipun HB minimal 10, bahkan di saat HB lebih dari 13 TIBC saya nggak bisa
nggak bisa normal, jadi masih di bawah normal. Kemudian yang kedua, dosis efektif asam folat untuk berat badan 50 itu berapa kali sehari, berapa miligram? Terus apakah asam folat itu wajib diminum meskipun HB sudah di atas 10? Apakah bisa dicukupi dari makanan saja? Kemudian fungsi dari asam folat selain untuk pembentukan HB apa saja? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mbak Ari. Wah, ini Dok, ini adalah pemenang dulu tahun lalu kita pernah ada di KCC Dok, nominasi untuk Lifetime Achievement. Mbak Ari ini adalah pemenangnya karena 26 tahun Dok. 26 menjalani tahun. terapi, iya. Lifetime Achievement Kidney Warrior Dok. Oke, silakan Dok. Ya, selamat siang Mbak Ari. Senang sekali saya 26 tahun masih begitu sehat, begitu aktif ya saya lihatnya ya. Jadi kalau TIBC itu kan adalah total iron binding capacity. Jadi dia adalah protein yang digunakan oleh tubuh untuk menangkap iron, untuk menangkap besi. Nah, itu sangat dipengaruhi dengan jumlah protein kita secara total ya. Berarti secara umum semakin kita mengalami malnutrisi, maka kita akan mengalami defisiensi atau kekurangan dari TIBC-nya. Nah, selain kondisi malnutrisi, kelainan-kelainan seperti kelainan hati itu bisa menurunkan juga TIBC. Nah, secara umum sebenarnya kalau kita melihat TIBC tidak bisa langsung serta-merta TIBC, tapi kita menghitung tadi ada namanya serum transferin. Jadi TIBC-nya kita bagi dengan serum iron. Jadi dia bisa mengangkut berapa dalam satu TIBC itu mengangkut iron berapa. Kalau tadi lebih dari 50 maka normal ya. Sehingga kenapa seseorang itu TIBC-nya rendah, maka harus kita cari faktornya. Faktor-faktornya tadi itu nutrisinya, protein ya, nutrisi protein secara umum. Jadi massa ototnya udah cukup apa belum, kayak gitu. Adakah kelainan-kelainan hati atau kondisi-kondisi inflamasi secara umum, infeksi, inflamasi itu berarti ada penyakit aktif yang belum kita koreksi. Yang paling gampang tuh diabetes. Nah, kayak gitu. Itu juga harus kita koreksi karena inflamasi yang terus berlanjut itu juga akan menurunkan protein secara umum termasuk juga TIBC gitu ya. Jadi kalau mau menaikkan TIBC harus menaikkan asupan protein ya Dok ya? Ya, betul begitu. Ya, cuman tadi itu TIBC itu tidak bisa serta-merta dikatakan kurang. Harus kita hitung dengan serum transferin tadi. Kalau dia udah satu TIBC-nya Mbak Ari bisa membawa banyak iron dibandingkan yang lain, ya itu berbeda lagi. Gitu. Oh begitu ya, selama ini saturasinya memang selalu di atas 20% gitu. Oh iya. Ya. Pertanyaan yang kedua Dok, dosis efektif asam folat Dok. Ya, oh ya. Kalau untuk asam folat itu tidak dilihat dari kadarnya dan secara umum sebenarnya kebutuhannya antara 2 sampai 5 miligram. Jadi tidak secara spesifik dalam berat badan gitu enggak ya. Kita hanya kecuali kalau defisiensi asam folat yang dominan, nah itu baru itu enggak bawa deh. Nanti kalau banyak apa-apanya ada. Sorry Dok, sorry. Dok, maaf Dok, ke-mute Dok. Ya, taruh situ Bapak yang baca. Dokter dia maaf Dok, ke-mute Dok. Ya, jadi dosisnya antara 2 sampai 5 ya. Tetapi akhir-akhir ini ada penelitian yang memberikan dosis karena asam folat itu ternyata juga menjadi antiinflamasi. Asam folat itu bukan hanya sekedar mencukupi nutrisi asam folat yang dibutuhkan tubuh, tetapi asam folat ini ternyata sekarang banyak dipakai sebagai antiinflamasi. Sehingga beberapa produk itu bisa mengeluarkan dosis yang tinggi bisa sampai dengan 20 mg yang bisa dikonsumsi sehari sekali. Tetapi secara umum untuk maintenance kebutuhannya hanya sekitar 2 sampai dengan 5 mg sehari. Oke, Mbak Ari udah. Kalau untuk pasien CKD apakah wajib mengkonsumsi suplemen asam folat atau bisa dicukupi dari makanan saja, Dok?
karena asam folat juga termasuk bisa terbuang oleh dialisis, sekalipun kita sudah cukup makan, menurut saya tetap harus diberikan. Meskipun hanya dalam dosis yang maintenance tadi ya, hanya 2 gram atau sampai dengan 5 miligram maksimal. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Oke. Mbak. Mau tanya lagi boleh? Halo, Pak. Dia mau tanya boleh? Iya, sebentar Pak, giliran bentar ya Pak. Oke. Ya. Oke, sebentar. Oke, Mbak Aris sudah terjawab ya. Oke, sekarang gilirannya Pak Rudianto. Sebenarnya ada Pak Ahmad ya. Sebentar ya Pak ya. Iya, Tadi dari dulu sudah sebentar dulu. Bukan Pak, kan giliran Pak. Kan tadi yang sudah ngangkat raise hand duluan, ada namanya Pak Ahmad. Setelah Ya, Pak udah. Ahmad baru Pak Rudianto ya. Ya. Oke, silakan. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, boleh dibuka kameranya? Silakan Pak Ahmad. Ya. Halo. Ya Pak Ahmad. Ya. Ya, mana eyangnya? Boleh dipanggil eyangnya sayang. Eyangnya mana? Eyangnya, oke, cucunya gini. Halo Pak Ahmad, mau bertanya silakan. Tadi soalnya sudah raise hand duluan. Halo Pak Ahmad. Halo. Oke, kalau sambil menunggu Pak Ahmad, kita boleh kasih kesempatan dulu ke Pak Rudianto. Silakan Pak Gitu Rudianto. dong. Ya, terima kasih. Sabar, Pak. Ya, ini sudah Sabar, langsung Pak. jawab. Ya. Ya, Dokter, oke. saya mau Bapak wakili. boleh perkenalkan diri dulu, namanya Iya, siapa? sebentar dulu. Oke. Ya. Nama saya Rudianto. Saya mewakili istri saya, namanya Bu Dwi Minita. Ini ada pertanyaan dari beliau, dokter, kalau setelah suntik Wemapo, badan kok sangat terasa sakit-sakit ya? Kemarin itu HB-nya 7,4. Apakah harus disuntik Wemapo apa tidak ada obat lain? Karena badannya itu mesti sakit kalau suntik Wemapo. Jadi ada secara psikologis itu kalau mau disuntik itu kadang-kadang mesti nanti sakit lagi gitu. Gitu dokter, terima kasih. Oke, ini saja pertanyaannya Pak Rudi. Ya udah itu aja. Oke, baik. Silakan dokter. Iya. Ya, terima kasih Pak Rudi, Bu Dwi Menita ya dari Karsa. Ya, dokter. Jadi kita harus melihat kenapa nyeri pada saat disuntikkan, setelah disuntikkan. Masih mungkin jika itu terjadi alergi ya. Memang tidak serta-merta karena di bekas suntikan, kalau Bu Dwi ini saya tahu sendiri, Bu Dwi ini di bekas suntikannya juga nggak pernah muncul tanda-tanda alergi seperti merah dan yang lainnya, tapi masih mungkin memang akhirnya harus diperiksa beberapa antigen, cuman sulit sekali di kita ya. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah satu, dengan dosis yang optimal apakah HB itu bisa naik. Ya, karena kan kalau di tempat kita memang kita memberikan EPO tapi kita tidak bisa memberikan dosis yang optimal karena tadi itu dengan adanya plafon BPJS dan sebagainya, karena sebenarnya pada BPJS tidak mengcover yang di EPO-nya langsung, itu nggak bisa mengcover. Sehingga HB-nya tadi kan 7,6 ya, 7,6-nya masih perlu dievaluasi karena memang EPO-nya tidak adekuat. Atau kalau misalnya mau tadi kan menyebut branded, apakah nanti bisa kita uji cobakan dengan brand yang lain. Atau sebenarnya EPO memiliki beberapa jenis ya, ada yang alfa juga, yang kita biasanya suntikan itu beta. Kita bisa cobakan dengan yang lainnya. Jadi sehingga kebutuhan EPO itu harus bisa dicapai secara optimal. Karena Bu Dwi ini juga memiliki komplikasi yang banyak sekali ya, secara kardiovaskulernya juga tidak bagus. Jadi memang anemia harus betul-betul dilakukan upaya koreksi secara optimal. Itu ya Pak ya. Pertanyaan dok, yang dimaksud dengan dosis optimal itu standarnya gimana? Ya, tadi yang dijelaskan. Jadi kalau Bu Dwi Minita ini kan beratnya sekitar 60-an ya, 60 kilo. Berarti seharusnya 70 Prof. Oh 70, Ya. salah ingat saya. Kalau 70 maka itu kebutuhannya sekitar 2 atau 3 kali yang
dosis 3.000 per minggu. Jadi dosisnya itu sudah lebih dari 6.000 ya. Sementara kita selama ini hanya bisa memberikan 3.000 per minggu. Jadi kalau memang mau bisa itu ditambahkan dengan suntikan ekstra yang lain. Sampai tadi itu minimal 2 kali 3.000. Kalau bisa 3 kali 3.000. Gitu Pak. Ya. Bagaimana Pak Rudi? Sudah Iya, jelas? iya dokter. Iya, terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Baik Bu, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya dok, ya karena keterbatasan dari nilai BPJS itu sehingga beberapa rumah sakit bahkan mungkin ada yang tidak sama sekali memberikan EPO ya dok ya. Jadi kalau misalnya kurang, pasien-pasien ya mau tidak mau harus menambahkan dari dana pribadinya sendiri gitu ya dok ya, untuk memenuhi sampai tercapainya HB yang diinginkan. Oke, sambil kita bersentuh senyap dari teman-teman yang mau bertanya, ini ada pertanyaan dok yang sudah masuk ke kita juga gitu ya kan, sekretariat nih. Ada pertanyaan dok katanya, mengapa HB-nya sudah selalu drop ya kan katanya, padahal sudah cukup merasa sudah cukup, padahal kategori merasa sudah cukup ini kan susah ya dok ya, sudah cukup makan protein katanya gitu. Kemudian apakah masih kalau masih haid itu berpengaruh dengan turunnya HB saat haid katanya dok. Itu udah satu. Kemudian jadi mengapa HB-nya sudah suka drop padahal makan protein sudah cukup. Kemudian cek TIBC hasilnya baik, dan apakah yang kedua apakah masih pada saat haid berpengaruh dengan turunnya pada saat HB-nya gitu. Apa pada saat haid itu HB-nya turun itu berpengaruh gitu dok. Itu saja dok, silakan dok. Tanya dok. Ya, jadi kenapa anemia terus ya, berulangnya HB-nya rendah? Nah, tadi itu faktornya ternyata bukan hanya zat besi yang mempengaruhi kenapa seseorang dengan CKD itu mengalami penurunan hematokrit atau HB, hemoglobin, itu karena tadi ada defisiensi EPO. Yang paling sering adalah apakah dosis EPO kita sudah optimal ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi-kondisi tadi, ada infeksi kah, ada inflamasi yang kronis masih terjadi, adakah penyakit-penyakit lain yang bisa mempengaruhi ya seperti diabetes dan lainnya. Sekalipun nutrisi kita udah cukup, tetapi faktor-faktor yang lain tadi itu belum terkoreksi ya. Jadi harus dinilai kembali. Nah, apakah kebutuhan-kebutuhan itu sudah dipenuhi? Jadi selain zat besi tadi ya, ada EPO, ada asam folat, ada B12 ya, koreksi penyakit-penyakit yang ada seperti itu. Itu ya. Pada saat haid itu gimana dok? Itu berpengaruh pada dengan HB? Ya. Jadi pada saat haid kita memang akan mengalami perdarahan. Tapi sebenarnya secara umum perdarahan itu jika haidnya normal itu tidak berpengaruh secara signifikan jika nutrisi kita bagus. Tetapi kalau memang haidnya itu bermasalah, jadi misalnya terjadi pemanjangan lama haid yang harusnya cuma 7 hari menjadi 15 hari, atau penambahan jumlah yang biasanya ganti pembalut 2-3 kali dalam sehari, ini bisa menjadi sampai yang terus sekali ya, sampai yang harus pakai pampers dan sebagainya. Nah, jadi harus dievaluasi haidnya. Tapi kalau haidnya normal saja, maka penyebabnya bukan karena haid tersebut. Lagi dok, ada beredar di sekitaran pasien gitu ya dok, artinya kalau buah bit itu bisa menaikkan kadar HB. Sebenarnya bagaimana dok dapat ini mitos atau fakta atau gimana dok? Buah apa itu? Buah bit dok. Bit. Oh, buah bit, ya. Kalau buah bit itu banyak nutrisinya, termasuk ada asam folat, B12 ya. Kalau secara khusus menaikkan HB harus kita lihat dulu defisiensi apakah HB-nya turun itu, apakah karena nutrisi saja ataukah karena yang lain. Kalau pasien CKD, BIT sendiri itu udah faktor resiko karena itu nutrisi yang dari tanaman ya, tumbuhan. Kalau yang cenderung hiperkalemi itu akan menimbulkan masalah yang lain lagi nanti gitu. Jadi kalau boleh dikonsumsi tapi dengan treatment biar tidak terjadi hiperkalemi, tapi dalam jumlah yang sedikit, tidak boleh banyak gitu ya. Jadi sekali lagi kan sering memang ya dapat info minum ini makan itu, kita harus kembalikan. Sebaiknya periksa ke center, ke dokternya masing-masing, nanti kita lihat
penyebabnya itu apa gitu loh. Apakah karena memang kurang tadi vitamin, apakah kurang zat besi atau kurang EPO. Kalau kurang EPO nggak bisa diganti dengan yang lain-lain ya. EPO hanya bisa diganti dengan hormon EPO itu sendiri. Gitu. Oke. Dan ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini, Dok. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Lari Semajutak, Dok, ini dari Jakarta. Halo Pak Reldi, katanya. Kalau HB IBC rendah, ferritin tinggi, apa masih boleh injeksi zat besi, katanya? Karena kan bisa naikin ferritin lagi. Bagaimana jalan keluarnya, Dok? Oke. Jadi zat besi itu hanya menaikkan zat besi itu ya, ferritin serum. Jadi hanya bisa menaikkan ferritin. Sementara TIBC itu tidak bisa dinaikkan dengan suntikan zat besi. Karena tadi ya, kalau serum iron atau serum ferritin itu adalah zat besinya. Bisa kita berikan dari luar seperti suntikan atau tablet zat besi. Tapi kalau TIBC itu cenderung ke protein. Protein itu tidak bisa dibentuk serta-merta seperti itu. Jadi sebaiknya tidak ya, harus dihitung dulu kalau memang serum transferinnya tadi itu perbandingan TIBC dengan serum ironnya sudah mencukupi, maka tidak terjadi defisiensi Fe. Kalau tidak terjadi defisiensi besi, tidak perlu diberikan yang suntikan-suntikan ya, hanya perlu penambahan zat besi. Oral berarti ya, Dok ya? Minum ya, gitu. Maintenance saja, oral, kebutuhan oral saja. Karena kalau kita menyuntikkan dan terjadi hiper, ya terjadi kadar feron yang melebihi yang diharapkan oleh tubuh, maka ada komplikasi lagi itu. Gitu. Ada lagi ya. Oke, semoga terjawab ya Pak Leri. Oke, sudah ada lagi, Dok, untuk yang bertanya jawab langsung. Kita kasih kesempatan lagi kepada para peserta. Halo Pak Ahmad Yusuf, apakah sudah bersama kita kembali? Pak Ahmad Yusuf? Halo? Ya, Pak Ahmad Yusuf, apakah sudah bersama kita? Halo? Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan kepada Pak Andi Amrullah. Silakan Pak Andi Amrullah. Halo. Ya, silakan Pak Andi. Iya. Enggak, ini mau memperjelas aja mengenai masalah Pak Andi boleh disebutkan dulu dari mana apa berapa. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu biar dokter juga saya tahu. Saya dari pasien CAPD tapinya. Oke, silakan. Oke ya. Nah, jadi mengenai masalah tambahan vitamin yang didapat dari kayak buah pit tadi ya buat membantu. Kalau untuk CAPD kan harusnya nggak masalah ya, soalnya CAPD juga sering kekurangan kalium. Jadi ada perbedaan untuk nutrisi dari pasien HD yang mesin atau dengan pasien HD dengan CAPD. Kalau CAPD itu kan kami sering kekurangan kalium juga loh. Jadi apakah benar emang ada beda yang misalnya nutrisi yang harus kita minum antara pasien HD mesin dan HD dengan CAPD? Kayak gitu. Silakan. Iya. Ya, benar sekali Pak Andi ya. Jadi memang tadi fokusnya untuk saya kira ini pesertanya hanya pasien-pasien dengan dialisis dengan mesin ya. Ternyata ada Pak Andi tadi dengan CAPD. Ya, jadi karena dengan CAPD itu memang nutrisinya sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau CAPD itu bebas, proteinnya harus lebih banyak. Kalau kita masih hitung-hitungan ya, pasien-pasien dengan dialisis sebaiknya hitung-hitungan protein dengan, maaf ini kayaknya masih dengan share-nya Pak Sumarjito, apa mungkin perlu di stop share. Iya. Jadi kalau dengan pasien CAPD itu nutrisi itu bebas. Kalau pasien-pasien dengan dialisis, mesin dialisis mungkin udah ini ya
udah pada hafal semua yang sering dialisis, nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya. Protein pun harus dibatasi, ada hitung-hitungannya sekitar 0,8 sampai dengan 1,2 gram per hari ya. Dan itu pun harus dipilih yang bukan dari tumbuhan kebanyakan, meskipun bisa, tetapi dengan catatan-catatan khusus. Tapi yang secara umum itu sebaiknya tidak. Nah, kalau pada CAPD justru memang harus tinggi kalium. Benar, memang pada pasien-pasien CAPD sering mengalami kondisi hipokalemia. Jadi justru malah boleh tuh kalau yang teman-teman dialisis ini nggak boleh makan jeruk, mereka makan jeruk boleh ya, gitu ya. Jadi memang ada perbedaan yang signifikan kalau dari diet untuk pasien-pasien dengan CAPD dan dialisis mesin dialisis, gitu ya. Dan cenderungnya pada pasien-pasien dengan CAPD itu malnutrisinya lebih sering terjadi. Nah, makanya harus makan banyak, proteinnya itu sering banyak keluar lewat cairan dialisis, makanya protein diet proteinnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang pasien-pasien dengan mesin dialisis ya. Oke, Pak Andi, terjawab sudah Pak Andi? Nah. Iya, oke Bu. Jadi jangan jadi benar bahwa apa yang disampaikan memang terjadi, tadi dokter sudah jelasin ya. Oke, wow, masih jalan ya Pak Andi ya. Wah, hebat ya tuh. Lihat tuh, gagal ginjal bukan gagal nyetir ya Pak Andi ya. Iya, maaf ya Bu, tapi nyetir. Iya, oke, silahkan dilanjutkan, hati-hati di jalan. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, apakah tadi sudah terbuka kayaknya Pak Ahmad Yusuf? Silakan, Pak Ahmad Yusuf. Oke, iya. Ibu silakan. Selamat siang. Ini perkenalkan, ini bukan bapak yang sakit, tapi ini anak saya, umur 10 tahun. Oke, ya silakan. Iya. Ini dulu sudah CAPD itu selama 3 tahun. Terus sekarang HD pakai mesin ya, karena infeksi terus dilepas selangnya. Terus ini setelah HD ini kok perutnya jadi besar gitu ya. Terus HB-nya sering turun gitu. Gimana ya dokter itu caranya? Ini HD di rumah sakit mana Bu? Di rumah sakit Supomo. Di rumah Supomo, Surabaya ya? Iya. Oke. Siapa nama adiknya Bu? Aduh. Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Saya pikir suami Bu. Oh, halo Ahmad ya Ahmad. Halo. Yeah. Halo, ya semangat ya. Iya. Oke, silakan Dok. Iya, jadi halo Adik Ahmad ya. Semangat ya. Jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi kalau kita dialisis pakai mesin itu kan memang sangat terbatas ya yang kita bisa tarik dan sebagainya, apalagi pada anak-anak itu memang lebih complicated. Nah, jadi kenapa perutnya besar? Banyak faktornya. Kenapa anemianya sering? Juga banyak faktornya. Yang paling sering ya memang nutrisi, karena kalau kemarin CAPD boleh makan semuanya, sekarang dialisis jadi harus dikurangi yang ini, yang itu, kayak gitu ya. Terus kemudian program ya, dosis dari dialisisnya itu mungkin memang perlu dievaluasi lagi. Jadi nanti kalau misalnya kontrol, tolong disampaikan semuanya bahwa ini mengalami penurunan seperti ini, seperti itu. Karena nggak bisa itu maksudnya dirampungkan satu kali gitu ya Dok ya. Harus dikonsultasikan banyak gitu ya. Multifaktorial tadi itu ya. Iya dokter. Kemarin pas kontrol itu bilang ke dokternya, kok perutnya jadi besar ya Dok. Coba kalau HD ditarik 1,5 setiap hari. Tapi mbaknya yang perawatnya nggak mau narik segitu, takut gitu. Oh iya. Ya nanti berarti koordinasi lebih lanjut. Memang biasanya bisa ditarik lebih banyak atau QB-nya itu loh yang bisa putarannya itu ditarik lebih banyak. Jadi ya nanti dikoordinasikan lagi aja ya. Karena memang apa namanya tadi itu multifaktorial. Apakah karena itunya ataukah karena tadi itu nutrisinya. Ya kalau HB-nya turun juga ya mungkin tadi itu nutrisi ya. Oh ya.
Ya maaf, tanya lagi dokter, kalau minum teh itu nggak boleh ya dokter? Teh kalau dialisis sebaiknya enggak ya, karena dia mengandung beberapa itu yang tidak bisa dikeluarkan dengan ini. Baik. Oh iya iya iya. Terima kasih dokter. Oke, Ibu Terima mungkin kasih, nanti bisa dokter. berkonsultasi lagi dengan para medis, dengan mungkin dokternya dikonsultasikan karena mungkin kan ada perubahan tadi seperti yang sudah dokter sampaikan ya Bu ya. Jadi banyak faktor gitu ya Bu ya. Mungkin karena tadinya CAPD, kemudian sekarang berubah jadi HD gitu ya kan. Nah, silakan dikonsultasikan lagi ya. De Ahmad tetap semangat ya. Halo ya, semangat ya. Oke, ya, semangat. Oke. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Bu. Oke, kita akan masuk pertanyaan berikutnya. Oke. Ini ada pertanyaan mungkin, tapi nggak jelas juga. Dok, besi saya itu melebihi nilai rujukan dan TIBC-nya di bawah nilai rujukan. Nggak dijelaskan juga nilai rujukannya berapa. Oke, mungkin ini secara umum aja dok. Kalau misalnya nilai besi melebihi nilai rujukan dan TIBC-nya di bawah nilai rujukan, tapi sebenarnya tadi hampir sama ya dok. Tapi mungkin banyak kasus kayaknya mungkin seperti ini ya dok ya. Jadi silahkan dok, secara umum mungkin diberikan informasi kepada teman-teman yang mengikuti acara ini. Silahkan dok. Oke, ya. Jadi memang ada serum iron dan ada tadi TIBC ya, total iron binding capacity. Jadi memang tidak serta-merta kalau dia itu kelebihan ataupun kekurangan itu tidak normal. Jadi memang ada beberapa rumusnya lagi yang kita periksa untuk menentukan tadi itu serum transferinnya ya. Kemudian kita perlu cross check juga serum ironnya itu dengan serum ferritin. Gitu ya. Jadi itu tidak apa-apa. Kemungkinan besar itu bukan defisiensi besi, makanya harus lebih dihitung lagi secara detail. Bisa dikonsulkan nanti ya. Konsultasikan lagi ke dokter ya dok ya. Oke, oke. Kemudian kita akan kasih kesempatan. Oke, saya kasih kesempatan lagi kepada teman-teman yang mau bertanya jawab langsung dengan dokter Dia. Oh, ada Pak Ali, Ali I. Silakan Pak Ali. Iya, halo. Oh, Ibu Ali ya, silakan. Oke. Enggak, ini saya mau nanya buat mama saya sih sebenarnya. Boleh. Sebutin mamanya pasien HD di rumah sakit mana, usianya sudah berapa lama HD ya. Oke, silakan. Iya. Mamanya di Rumah Sakit Surya Husada Denpasar. Oke. Udah setahun sih cuci darahnya, tadinya. Umurnya udah 42. Oke. Ya. Nah, kan HB-nya ini kan kemarin 7 ya, 7,7 gitu kan. Nah, terus udah disuntik sama hemapo juga seminggu 2 kali. Itu ada bisa dibantu sama makanan lagi nggak? Sama makanan gitu. Supaya apa? Supaya HB-nya naik jadi 12 gitu. Iya. Oke, minta saran dokter makanan apa saja atau hal-hal apa saja selain disuntik EPO gitu supaya HB-nya naik gitu ya. Gitu, Mbak. Iya. Iya, oke. Ya. Itu saja pertanyaan, silakan dok. Ya, jadi tadi udah dapat EPO ya 2 kali per minggu, berarti kemungkinan sudah cukup. Nah, bagaimana agar HB-nya itu bisa terjaga bagus, bisa naiknya bisa sesuai dengan target. Ya tadi itu yang paling sering memang kebutuhan nutrisi. Cuman kalau memang dialisis tadi itu ya banyak aturan-aturannya. Nah, yang paling gampang ya kita tambahin dengan vitamin-vitamin, tambahin serum besi ya, zat besi, asam folat, dan juga B12, tapi dengan dosis yang maintain dan jangan dosis yang terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti juga selama EPO-nya belum tercukupi ya percuma, justru menumpuk malah menjadi penyakit gitu ya. Jadi
boleh makan yang seimbang, proteinnya tadi dihitung ya, kalau di sana ada petugas gizinya ya, atau kalau mau gampang protein yang sudah tersedia, sudah protein yang paling cocok untuk pasien CKD tadi Mbak Indra udah menampilkan susunya, itu kan banyak protein yang udah cocok ya. Karena tidak semua protein itu cocok untuk pasien HD ya, terutama yang kita pakai adalah protein-protein hewani ya. Meskipun dalam berikutnya kalau protein hewani kita terlalu banyak, maka fosfornya juga akan naik tuh. Jadi memang harus seimbang. Jadi di sana biasanya kita berikan ada tablet besi, asam folat, B12 ya. Kemudian ada juga yang harus dipenuhi itu kayak pengikat kalsium ya, kalsium dengan pengikat fosfor ya, kalos dan lainnya itu ya. Sehingga apa yang kita makan tidak bikin sesuatu menjadi komplikasi lebih selanjutnya gitu ya. Jadi makanan seimbang karena setiap orang berbeda-beda profilnya. Ada pasien yang cenderung hiperkalemi, tapi ada beberapa pasien yang dia justru mengalami hipokalemi saat dialisis. Sehingga kalau seperti itu ya boleh itu makanannya kaliumnya sedikit dinaikkan. Jadi untuk lebih ininya bisa konsultasi ke gizi untuk diet yang seimbang seperti apa. Tapi secara prinsip dietnya harus bagus, asupan proteinnya harus bagus. Kalau punya penyakit seperti diabetes, maka gulanya juga harus terkontrol. Kalau punya hipertensi, hipertensinya juga harus terkontrol. Kondisi yang paling sering membuat anemianya susah terkoreksi, salah satunya adalah hipertensi resisten. Beberapa pasien dengan hipertensi yang sangat tinggi di atas 180, kan EPO nggak bisa masuk tuh. Nah, itu jadi menjadi banyak masalah. Dan pada pasien-pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol, proses tadi itu inflamasi keradangan itu akan terus berlanjut, sehingga itu akan memperburuk kondisi anemia dan penyakit CKD secara umum. Begitu Mbak Ali. Oke. Ya sih Mbak ya, jadi makanannya ya diperhatikan. Kalau misalnya tensinya 160 gitu masih bisa disuntik nggak? Bisa. Kalau dari Pernefri patokannya sekitar 180, tapi kalau 180 pun pasiennya tidak mengalami komplikasi kardiovaskuler, daripada dia nggak mendapat, masih bisa kita berikan tapi dengan pengawasan ya. Kalau misalnya nih dok, misalnya hari ini HD gitu kan, terus karena tensinya tinggi, jadi besok baru suntik, itu masih ini nggak efektif nggak? Oh bisa. Jadi kalau untuk injeksi EPO-nya itu tidak melulu harus cuci sebelum cuci darah, setelah cuci darah ya. Memang paling bagus setelah cuci karena kan dia akan bertahan di dalam tubuh itu sampai lama. Kalau kemudian kena cuci kan mungkin sebagian akan terbuang lewat proses dialisis. Tetapi tidak ada patokan khusus. Jadi boleh misalnya apalagi kita memberikannya bukan intravena, yang memberikannya itu suputan. Suputan itu yang disuntik di lengan atau di perut itu. Jadi dia masih ada depuknya di sana selama beberapa hari. Jadi boleh diberikan tidak pada saat setelah dialisis. Gitu ya. Oke, Mbak, sudah jelas? Iya. Oke. Iya, kasih ya. Ya, jangan lupa ya dikonsultasikan ya untuk ibunya ke ahli gizinya ya, biar dapat asupan yang tepat ya. Oke, silakan. Baik. Selanjutnya ada Ibu Siti Komaria. Halo, Mbak Siti. Silakan Mbak Siti. Halo, Mbak Siti sudah raise hand. Ya, silakan Mbak Siti. Iya. Terkadang saya Siti Komaria, pendamping pasien HD. Jadi yang HD itu suami saya sudah hampir 2 tahun di Jember Klinik, Jember. Nah, pertanyaan saya itu terkait tadi dengan vitamin itu ya dokter. Jadi kan memang suami saya itu setiap minggunya itu suntik EPO itu 1 kali. Kemudian ada juga setelahnya HD itu suntik vitamin kayak, nggak boleh nyebut merek ya dokter. Jadi kayak gimana ya, maksudnya pakai vitamin gitu ya. Kemudian ada juga kalsium gitu. Itu kalau kalsiumnya itu 2 minggu sekali dokter.
Terus selain itu setiap harinya di rumah itu konsumsinya itu vitamin B12 ya, vitamin B12 sama asam folat itu, kemudian ada lagi satu lagi itu B kompleks gitu loh, kayak gitu, vitamin kayak gitu. Nah, pertanyaan saya dokter, untuk mengetahui apakah nanti misalnya kelebihan zat besi dan sebagainya itu apakah ada tanda-tandanya, apa hanya memang harus cek lab saja gitu loh dokter? Kan karena kan mungkin cek labnya itu kan kalau yang zat besi apa gitu kan ada yang mahal ya itu. Jadi kan cek lab itu kan tidak di cover BPJS ya, kita biasanya melakukannya sendiri gitu. Nah, itu apakah mungkin ada tanda-tandanya kelebihan zat besi itu atau bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Iya. Iya, terima kasih. Oh ya, berarti untuk pasien-pasien yang di Karsa ini dicekkan kok oleh rumah sakit ya. Berarti nggak ada bagus ya dok ya. Tambahan lab. Ada tambahan labnya ditanggung ya dok ya. Programnya. Bagus ya dok. Ditanggung. Cuman memang ada waktunya, ada sebulan sekali, ada yang 6 bulan ya. Nah, jadi kalau untuk multivitamin, biasanya kalau yang sudah gabungan itu biasanya dosisnya dia rendah. Biasanya dia itu yang tadi multivitamin ya, yang tidak menyebut merek itu biasanya kandungannya dia nggak terlalu tinggi ya. Tapi kemudian kalau mau ditambahkan dengan asam folat, B12 itu menurut saya masih tidak apa-apa ya. Berkompleks ya, tidak apa-apa. Yang penting dinilai bagaimana kualitasnya. Jadi kalau pada saat kita konsumsi vitamin D berlebihan, beberapa orang yang langsung itu bisa mengalami gangguan pencernaan, misalnya jadi mual. Selama minum mual apa enggak? Kalau enggak, itu enggak apa-apa, karena secara umum kalau vitamin B, vitamin asam folat, ring terapinya, jadi yang terapi yang bisa boleh diberikan itu panjang. Jadi kalau yang zat besi itu juga cukup panjang ya. Jadi maksudnya tidak yang strict harus ini ya. Cuman kalau untuk maintenance ya tadi itu kita pakai yang dosis yang kecil-kecil aja gitu. Kalau selama ini dengan terapi seperti itu, EPO-nya kan cuma sekali seminggu tuh, HB-nya bagus, ya berarti nggak apa-apa, dilanjutkan saja. Gitu ya Ibu Siti ya. Kalau HB-nya itu sih memang kisarannya jadi 7-8-9 itu dokter, memang jarang, sampai 10 itu jarang. Jadi memang kisarannya di situ 7-8-9. Ini juga kalau mual itu memang kadang pernah beliau itu mengalami mual juga dokter. Apa itu juga karena itu ya dokter? Secara umum pasien-pasien dengan CKD itu memang mengalami mual ya. Kalau memang secara umum yang lainnya jadi masih ada overload itu bengkak, masih ngongsrong, itu mual sangat wajar ya. Biasanya kalau sudah yang tadi kayak Pak Hartono itu kan bagus sekali. Jadi itu biasanya sudah nggak ada. Jadi kalau membedakannya itu mualnya karena minum obatnya, ya habis minum obat ya langsung mual ya berarti karena itu. Tapi kalau sehari-hari dia masih mual ya berarti memang kondisi Bapak belum mencapai adekuasi namanya, belum mencapai target yang diharapkan. Nah tadi itu salah satunya. Kalau memang mau, memang biasanya EPO itu dibatasi di sentra, rumah sakit mana-mana itu dibatasi. Jarang sekali yang bisa memberikan EPO full dose ya. Jadi memang akhirnya ya monggo yang mau silahkan. Jadi kalau untuk orang Indonesia kan tadi itu kira-kira 2 kali ya. Dosisnya minimal bisa 4.000, bisa 6.000. Jadi bisa yang 2 kali 2.000 atau 2 kali yang 3.000. Gitu ya Bu Siti. Ya, terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Oke. Ini mungkin tadi sebenarnya sudah dijawab ya dok mengenai dosis asam folat ya dok, tapi mungkin ini bisa diperjelas lagi. Oke, terima kasih Mbak Siti. Oke, ya. Oke dok, ini mengenai dosis asam folat ini masih ditanyakan kembali dok. Mungkin bisa dijelaskan lagi sebenarnya berapa dosis asam folat yang tepat untuk seorang pasien PGK, khususnya untuk yang menjalani terapi hemodialisis. Silakan dok. Jadi kalau untuk asam folat itu ringnya antara 2,5 sampai 5 miligram per hari ya. Jadi tetapi tadi itu ringnya dia luas, ada beberapa yang memberikan dengan high dose ya, sebagai antiinflamasi. Ada yang bisa memberikan sampai dengan 15 atau 20 miligram per hari. Tapi kalau untuk maintenance cukup 2,5 sampai dengan 5 miligram per hari. Itu ya.
Oke, sudah terjawab ya, Pak Erik, untuk pertanyaannya mengenai asam folat. Kemudian, oke, ini ada Pak Firdaus. Assalamualaikum, katanya istrinya yang sakit gagal ginjal umur 45 tahun, tapi belum HD. HB-nya selalu di angka 9. Pertanyaan apakah dibekam bisa menurunkan HB karena dia sering dibekam. Wah, sudah gagal ginjal tapi belum HD nih, Dok. 45. Oke, silakan, dan sering dibekam katanya. Oke, silakan, Dok. Iya. Mungkin di sini ada pasien-pasien yang udah menuju tahap 5 gitu kali ya, Dok. Mungkin bisa diberikan saran juga, Dok, buat yang seperti ini. Silakan, Dok. Oke. Iya. Ya, jadi mungkin sudah gagal ginjal, benar ya, mungkin stadium 4 atau stadium 5, tapi mungkin tidak punya komorbid ya, apa punya diabetes gitu, karena kalau punya diabetes memang early is better, jadi dilakukan cuci darah lebih dini itu lebih baik. Tapi memang beberapa pasien yang masih bisa diberikan namanya lead dialisis meskipun dia masih kurang dari 15, ada yang bisa kita berikan dialisis itu kalau GFR-nya sudah kurang dari 5. Jadi masih bisa pakai yang itu. Nah, kenapa HB-nya sering turun? Tadi itu secara primer, berarti secara langsung yang bisa menyebabkan HB-nya turun itu adalah hormon eritropoietin. Jadi sebaiknya hormon eritropoietinnya dicukupi. Tapi dengan tadi itu harus periksa dulu serum transferin dan juga ferritin serum. Nah, serum ferritinnya kalau lebih dari 500 ya, serum transferinnya lebih dari 20, maka sebenarnya tidak apa-apa, berarti zat besinya tercukupi, maka EPO-nya yang harus menjadi optimal. Pada pasien-pasien dengan CKD yang masih dalam berlangsung ya, mungkin dengan underlying disease yang menyertai, itu memang proses inflamasinya juga masih cukup tinggi, sehingga tadi itu HB, sekalipun EPO kita udah cukup, HB masih cenderung cukup cepat turunnya, karena banyak hal-hal yang tidak bisa tersekresi dengan sempurna. Misalnya tadi itu ya zat-zat toksik seperti ureum dan yang lainnya. Itu ya Pak ya. Kalau bekamnya gimana, Dok? Boleh apakah menurunkan HB? Ya. Jadi kalau bekam tuh memang terjadi suatu biru-biru ya. Keluar cairan darah kan ya, Dok ya, kayaknya kalau bekam itu, bukan sih, Dok? Kayaknya kalau bekam itu, kalau yang sampai berdarah-darah jangan ya Pak ya, jangan dilakukan, itu memang akan menurunkan HB-nya. Tapi kalau yang dia biru-biru, tapi kalau sering ya bisa ya, karena biru-biru perdarahan di bawah kulit. Jadi kalau sampai biru itu perdarahan di bawah kulit ya. Jadi kalau terlalu sering kayaknya ya bisa juga, karena akan terjadi perdarahan seperti itu. Itu ya Pak ya. Oke, Pak Firdaus sudah terjawab ya. Oke, kemudian. Oh, ini ada pertanyaan, Dok. Dok, ada nggak vitamin yang kalau diminum bisa tercover semua kebutuhan folat, B12 dan besi dan daya tulang? Jadi maksudnya nggak banyak yang diminum katanya, Dok. Silakan, Dok. Iya. Jadi maunya minum satu tapi semua, Dok. Jadi nggak berapa banyak, langsung gitu kan. Sekarang mungkin pasien TKD ini ngerasa obatnya banyak. Yang ada misalnya COC3, ada yang obat ini gitu, Dok. Silakan, Dok. Iya. Kayaknya sediaan-sediaan yang sudah terangkum itu banyak ya, banyak. Cuman harus diteliti. Jadi hampir semua multivitamin itu sebenarnya sudah mengandung asam folat, mengandung B12 dan feron ya, SF sulfas ferrosus. Jadi banyak yang sudah mengandung seperti itu. Cuman kita harus perhatikan kalau yang untuk pasien-pasien dengan CKD 1, adakah kandungan sodium di sana, tinggi enggak sodiumnya, dan kalium, potasium. Kalau dalam bahasa medisnya kalium, dalam bahasa kimianya itu yang sering disebut bukan kalium tetapi yang sering disebut potasium. Beberapa vitamin itu diikat dengan potasium. Kalau ada potasium itu langsung tidak bisa ya. Kalau masih sodium, lihat kalau memang dia memiliki hipertensi yang resisten, itu juga sebaiknya dihindari. Jadi harus lihat kemasannya masing-masing. Kalau branded nggak boleh nyebut branded. Pokoknya harus dilihat ya, Dok, kandungannya, Dok ya. Iya dong, jangan get branded, Dok. Harus bikin KCC, Dok. Oke.
Kemudian, nah ini ada lagi dok katanya. Pertanyaan dari Pak Andre katanya, dok kalau kelebihan HB apa bisa menyebabkan kerja jantung berat? Karena HB saya 12,9 pre HD katanya. Silakan dok. Ya. Jadi kalau HB, ya. Jadi kalau HB itu 12 nggak apa-apa, bagus. 12,9 katanya dok. 12,9. Nah, 12,9. Nah. Ya, cuman EPO itu sudah bukan dengan dosis yang optimal tadi, bukan dosis yang terapi, bisa diturunkan dosisnya gitu ya. Dan beberapa untuk target kan kita tidak boleh melebihi 13 ya. Kalau lebih dari 13 itu tadi itu meningkatkan resiko terjadinya kardiovaskuler atau terjadinya kejadian-kejadian yang membuat jantung dan pembuluh darahnya memburuk. Jadi tidak membebani secara langsung, tetapi banyak faktor yang ternyata oh iya tensinya jadi jauh lebih tinggi, jadi suka naik. Terus kemudian jantungnya jadi lebih gampang lelah kayak gitu. Itu ada. Jadi dalam penelitian kalau yang lebih dari 13 itu tidak boleh diberikan. Jadi target kita kalau dari Pernefri setidaknya adalah 11. Di atas 11 EPO sudah bisa diturunkan dosisnya gitu ya. Ke dosis maintenance saja gitu ya dok ya. Ya. Kayak gitu. Oke, ini mungkin sebagai pertanyaan nggak apa-apa dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hapil kan, dok kenapa air ini kok sering biru-biru di bawah kulit yang kayak dicubit-cubit, bahaya nggak ya dok katanya? Terjadi biru-biru di bawah kulit katanya. Ya, jadi biru-biru itu perdarahan. Tadi kayak yang dibekam. Ya. Perdarahan di bawah kulit itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya mungkin karena punya penyakit jantung juga atau punya stroke, jadi konsumsi Aspilet, Clopidogrel itu bisa bikin menjadi seperti itu ya. Atau karena dialisis sendiri, dialisis kan kita pakai heparin. Nah, jadi kalau misalnya biru-biru begitu, tolong disampaikan ke petugasnya. Nah, biasanya kita akan turunkan dosis heparinnya, gitu ya. Oke, kita. Ini pertanyaan dari Pak Imam dok, katanya pasien HD 3 tahun dari Kediri, katanya apakah pemberian EPO menurut kita puasa ada pengaruhnya apa tidak terhadap kenaikan HB? Sorry, silakan dok. Jadi pemberian EPO pada saat puasa ada pengaruhnya apa enggak dok terhadap kenaikan HB katanya dok? Oh ya, kalau EPO itu kan hormon, jadi sebenarnya puasa atau tidak puasa tetap dibutuhkan. Jadi meskipun puasa tetap bisa diberikan, kalau nggak salah ya, kalau yang halal apa yang membatalkan itu adalah suntikan-suntikan yang mengandung energi ya. Tapi kalau dia itu memang sesuatu yang dibutuhkan, meskipun puasa itu bisa diberikan ya. Apakah mempengaruhi? Membantu puasanya justru ya, karena kebutuhannya tercukupi. Gitu. Jadi nggak apa-apa, itu nggak termasuk membatalkan gitu jadi ya dok? Nggak gitu ya dok ya? Iya, ya. Tahu saya itu tidak membatalkan, karena kalau yang membatalkan suntik gula ya, disuntik yang biar kuat jadi energi, suplemen energi itu enggak boleh. Tapi kalau hormon memang itu kebutuhan dasar termasuk obat itu boleh. Oke, mungkin saya ingin memberikan kesempatan pada peserta untuk bisa bertanya jawab langsung dengan dokter sebagai penanya terakhir. Silakan. Yang mau bertanya ini sebagai penanya terakhir, silakan pada teman-teman peserta yang mau bertanya langsung dengan dokter untuk sebagai pertanyaan terakhir pada dokter, silakan. Halo. Halo, dengan Pak siapa? Halo, apakah mau bertanya langsung dengan Pak dokter? Silakan. Halo, Pak Sumarjito, halo. Siapa Pak Sumarjito, halo? The raise hand, halo. Iya, betul. Halo. Ya, silakan Pak Sumarjito, ya. Baik, saya mau bertanya. Ini selama ini HB saya... Pak, boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Oh iya. Ya. Baik, saya Pak Sumarjito, pasien HD di Rumah Sakit Sarjito. Sudah 10 tahun ini. Selama ini HB saya anggap cukup baik dari 11 sampai 12 rata-rata.
Nah, sekitar sebelum puasa kemarin itu saya mengalami sakit batuk dan flu yang cukup berat, tapi bukan Omikron, sudah diperiksa, sehingga sampai nggak bisa tidur dan batuknya cukup berat terus saja sampai tenggorokannya ada infeksi darah. Nah, setelah kita periksa lab bulanan, itu HB saya anjlok turun dari 9,1. Nah, apakah itu anjloknya HB itu pengaruh dari sakit saya itu atau ada pengaruh lain, Dok? Itu hanya pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama, terima kasih, Pak. Jadi ya memang banyak sekali yang kemarin mengalami batuk pilek ya. Apakah itu COVID ataukah post-COVID syndrome ataukah yang lainnya. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa anemia itu karena multifaktorial. Salah satunya adalah infeksi dan inflamasi. Kalau infeksi kan tadi ada batuknya, radangnya, infeksinya, ya itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Dan kadang-kadang itu sudah selesai infeksinya, mungkin kalau di swab kumannya sudah nggak ada, virusnya nggak ada, tetapi ada masih proses-proses dalam tubuh itu yang masih berlangsung pada fase-fase penyembuhan. Itu pun masih merupakan proses inflamasi. Dan biasanya memang sangat cepat menurunkan HB kita. Apalagi pada saat kita sakit, batuk gitu, mungkin asupan nutrisi kita juga jadi kurang. Makan ini nggak enak, makan itu batuk, dan sebagainya. Nah, itu menambahi lagi faktor penurun dari HB-nya tadi, bikin malnutrisi. Ya, jadi memang multifaktorial dan infeksi yang seperti itu memang paling sering menjadi penyebab cepat turunnya HB kita. Gitu ya, Pak ya? Ya, terima kasih. Jadi ada penyebab langsungnya dari itu ya. 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 Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, sudah ya Pak, terjawab ya. Oke Dok, mungkin tanpa terasa, wow, sudah 1,5 jam lebih dokter kita minta tolong bicara dan sharing. Udah aus nggak Dok? Oke, lagi puasa. Oke Dok, mungkin ini mungkin kan ada tadi beberapa yang gabung di tengah-tengah gitu ya Dok ya. Mungkin bisa memberikan sedikit closing statement untuk akhir acara ini sebelum nanti kita foto bersama gitu Dok. Oke, silakan Dok. Oke, jadi untuk mencegah anemia kita berulang, maka kita harus memperhatikan beberapa faktor. Pasien-pasien dengan gagal ginjal secara umum adalah satu, mengalami defisiensi atau kekurangan hormon eritropoietin yang bisa kita ganti dengan suntikan EPO. Kemudian yang kedua adalah faktor nutrisi, itu juga merupakan suatu bentuk peran dari defisiensi dari HB yang turun atau anemia. Jadi penuhi nutrisi kita. Seperti tadi Pak Andi bilang, kalau COPD, wah udah makannya bebas ya. Tapi kalau dengan CKD, makannya memang harus diatur sehingga kita memerlukan mungkin pengganti-pengganti, yaitu bentuk multivitamin yang lebih mudah dikonsumsi. Kemudian selalu kontrol dan kendalikan penyakit dasar kita yang diabetes, obati diabetesnya sampai dengan gula yang terkontrol, hipertensinya juga harus selalu dikontrol. Secara umum kondisi-kondisi tersebut, anemia bisa membantu meningkatkan anemia yang kita koreksi bisa membantu meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien CKD ya. Dan hindari anemia karena tadi faktornya sangat buruk terutama untuk kardiovaskuler dan pada akhirnya justru akan merugikan pasien CKD sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Dia Retno Wulandari, spesialis penyakit dalam Vinasih, yang sudah mau berbagi ilmu yang begitu pastinya sangat bermanfaat buat kita semua ya Dok ya.